Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengelana. Menurut bahasa, kata ma'rifat berarti mengetahui atau mengenal. Pengertian tersebut bisa diperluas lagi menjadi cara mengetahui atau mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaannya yang berupa makhluk-makhluk ciptaannya. Sebab dengan hanya memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya, kita bisa mengetahui akan keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu yakin dan paham betul bahwa tidak ada satu makhluk pun, walau sekecil atau sebesar apapun, yang ada dengan sendirinya. Semua itu pasti ada yang menciptakan, dan siapa lagi yang menciptakan segala macam makhluk tersebut kalau bukan Allah. Tanda-tanda tentang adanya Allah sudah jelas terlihat di sekeliling kita. Setiap hari kita bisa melihat terbitnya matahari dari ufuk timur dan kemudian tenggelam di ufuk barat. Satu kali pun tidak pernah terbalik. Kita juga bisa melihat betapa indahnya bulan dan begitu gemerapnya bintang-bintang yang bertaburan di malam hari. Semua itu yang menciptakan dan mengatur peredarannya adalah Allah. Siapa yang tak mengenal Allah lewat tanda-tanda kekuasaannya, ia adalah sebuta-butanya manusia. Bukan buta matanya, akan tetapi buta batinnya. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bukan matanya yang buta, tapi mata hatinya yang buta, yang berada dalam rongga dadanya. Adapun cara memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa makhluk-makhluknya tersebut bukanlah sekedar dengan menggunakan penglihatan lahir saja, tetapi harus pula ditunjang dengan penglihatan mata batin atau hati yang jernih dan bersih dari berbagai macam dosa. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, "Wahai Abu Jad, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Bila kamu tidak melihat Allah, maka yakinkan dalam hatimu bahwa Allah melihat kamu." Buta mata belum tentu membawa bencana, tetapi buta hati tidak pasti akan mendatangkan siksa. Karena apabila manusia sudah menderita penyakit buta hati, selama ia belum mendapatkan cahaya ilahi yang berupa petunjuk-petunjuk kebenaran, maka selama itu pula ia akan tersesat jalan. Bukan jalan menuju surga yang ia tempuh, melainkan jalan ke neraka. Hal itu sudah sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 72, "Dan barang siapa yang buta hati di dunia ini, maka ia akan buta di akhirat nanti dan bahkan lebih sesat jalan." Setelah kita mengenal dan mengetahui akan keberadaan Allah, apakah lantas pengenalan dan pengetahuan kita tersebut berhenti sampai di situ saja? Jawabnya tentu tidak. Akan tetapi lebih daripada itu, kita sebagai hambanya dan sebagai salah satu makhluk ciptaannya, maka sudah sepatutnya bila kita senantiasa mengabdikan diri secara bulat dan utuh semata-mata demi mengharapkan keridhaannya. Salah satu tanda bagi orang yang bermakrifat kepada Allah adalah bahwa ia senantiasa bersandar dan berserah diri kepada Allah semata. Apapun yang kita telah dan akan terjadi pada dirinya selalu diterima dengan baik. Apabila ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur. Sedang apabila mendapatkan musibah, ia terima cobaan dengan sabar. Orang yang demikian ini percaya bahwa semua itu datangnya dari Allah untuk kebaikan dirinya, sebab tidak ada sesuatu
pun yang terjadi di dunia ini, kecuali ada manfaat atau hikmah di balik peristiwa tersebut. Selain itu, orang yang bermakrifat kepada Allah tidak pernah menyombongkan diri sebagai makhluk yang lemah dan tanpa daya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan dan seizin dari Allah yang Maha Perkasa. Karena itu, ia pun selalu mencari jalan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, guna mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan karunia-Nya darinya. Sedang apapun yang dapat menghalangi jalannya untuk bertakarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia singkirkan jauh-jauh dari lubuk hatinya, seperti sifat serakah pada dunia, kikir, sombong, ria, dan sebagaimana sifat tercela lainnya. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ disebutkan bahwa ada 4 hal yang harus dikenal dan kemudian dipelajari oleh seseorang yang bermakrifat kepada Allah. Keempat hal ini tersebut adalah mengenal siapa dirinya, mengenal siapa Tuhannya, mengenal dunianya, mengenal akhir. Demikianlah hal-hal yang harus lebih dulu diketahui sebelum melangkah kepada jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya orang-orang yang bermakrifat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengelana.